Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo adik-adik Surabaya yang hebat dan cerdas. Perkenalkan, nama Bapak Rizky. Bapak adalah guru kelas 5 dari SDN Sidotopo 148 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Bapak akan menemani kalian belajar matematika. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu, karena agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah untuk kehidupan kita. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, selama 30 menit ini kita akan belajar matematika di program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV yang selalu mengerti. Baik anak-anak semua, pasti kita sudah belajar tentang pecahan di kelas 3 dan kelas 4. Nah, untuk pertama, Pak Rizky akan sedikit mengulang tentang nilai sebuah pecahan. Nah, kalian lihat ya di papan kalian atau di TV kalian. Ya, berapakah nilai pecahan yang berwarna kuning dari gambar Pak Rizky ini? Ya, hebat sekali anak-anak Surabaya, luar biasa. Nilai pecahannya adalah 1/4. Kenapa bisa 1/4 ya Pak Rizky? Ya, karena jumlah kotak kuning di dalam gambar tersebut berjumlah 1. Sedangkan jumlah semua kotak berjumlah 4. Sehingga nilai pecahan dari gambar yang dipunya Pak Rizky adalah 1/4. Bagaimana dengan gambar yang kedua ya anak-anak? Ya, luar biasa sekali. Gambar kedua, nilai pecahan kotak kuning adalah 3/4. Bagaimana dengan gambar ketiga yang dimiliki Pak Rizky ya anak-anak? Ya, luar biasa. Anak-anak Surabaya memang cerdas sekali. Nilai pecahan kotak kuning di gambar ketiga yang dimiliki Pak Rizky adalah 3/5. Nah, tapi untuk hari ini, kita tidak akan mengulangi lagi nilai pecahan anak-anak. Untuk kali ini, kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Setelah menonton tayangan ini, anak-anak dapat menentukan hasil penjumlahan dua pecahan atau lebih dengan penyebut yang berbeda. Nah, anak-anak semua, sebelum Pak Rizky memulai kegiatan Pak Rizky memiliki permasalahan yang harus dipecahkan oleh anak-anak. Anak-anak bantu Pak Rizky memecahkan permasalahan Pak Rizky ya. Ya. Permasalahan Pak Rizky, di meja makan Pak Rizky terdapat kotak pizza 1/2 bagian pizza anak-anak. Kemudian ketika ayah pulang membawa lagi sisa pizza 3/4 bagian karena 1/4-nya sudah dimakan oleh ayah di kantor. Pak Rizky ingin tahu anak-anak, berapa ya jumlah pizza yang ada di meja makan Pak Rizky sekarang? Yuk kita selesaikan permasalahan yang Pak Rizky punya. Tadi di awal kita memiliki 1/2 pizza di meja. Kemudian Bapak pulang dengan membawa 3/4 bagian pizza. Berapakah bagian pizza sekarang yang ada di meja? Yuk, ada 1 buah pizza utuh, 1/2 pizza, dan 3/4 pizza. Bagaimana Pak Rizky cara menjumlahkannya? Yuk kita simak. Yang pertama, 1 pizza, jelas 1 pizza utuh. Kemudian 1/2 pizza dan 3/4 pizza. Yuk kita coba belah menjadi 2. 3/4 kita belah menjadi 1/2 bagian dan 1/4 bagian. Nah, jadi kalian punya 1 buah pizza, 1/2 buah pizza, 1/2 pizza lagi, hasil potongan dari 3/4 pizza, dan 1/4 pizza. Maka, coba kalian lihat, apabila 1/2 bagian pizza ditambah 1/2 bagian pizza, berapa ya anak-anak? Iya, pintar sekali. Kalian akan mendapatkan 1 bagian pizza atau 1 pizza utuh. Nah, berarti tinggal berapa? 1/4 bagian. Nah, anak-anak, jadi kalian punya berapa sekarang? 1/4 pizza yang ada di meja Pak Rizky. Nah, sekarang coba perhatikan kotak kuning yang Pak Rizky munculkan di TV kalian. Berarti itu ada penjumlahan pecahan ya Pak Rizky? Iya, benar sekali. Ada 1/2 dan 1/2. Bisakah anak-anak menemukan pola yang terdapat di gambar ini? Ya, hebat sekali. Karena penjumlahan pecahan bisa dilakukan apabila memiliki penyebut yang sama. Nah, anak-anak, pada kasus ini penyebutnya adalah 2. Bagaimana anak-anak Surabaya yang luar biasa dan super? Mudah bukan cara menjumlahkan pecahan? Menjumlahkan pecahan dengan cara kita harus melihat penyebutnya, apakah penyebutnya itu sama atau tidak.
Lantas Pak Rizky, bagaimana apabila penyebut dari pecahan itu tidak sama? Yuk kita bereksplorasi bagaimana menemukan apabila penyebut pecahan tidak sama. Apabila Pak Rizky punya pecahan 2/3 ditambah 3/4, bagaimana cara memecahkannya? Kan di pecahan pertama nilai penyebutnya 3, kemudian di pecahan kedua nilai penyebutnya 4. Pak Rizky, tidak bisa dijumlahkan dong? Iya, hebat sekali. Belum bisa anak-anak, karena syaratnya penyebutnya harus sama. Pak, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, simak coba. Kita mencari kelipatan dari 3 dan 4. Yuk kita cari. 3 ditambah 3 berapa anak-anak? Ya, hebat sekali, 6. Sedangkan 4 ditambah 4, 8. Kita cari sampai ada kelipatan yang sama. Yuk kita lipatkan lagi. 6 tambah 3, 9. 8 tambah 4, 12. Pak, masih belum ada yang sama. Oke, kita lipatkan lagi yuk. Ya, 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, 16. Pak Rizky, ada yang sama. Yeay, kita menemukan kelipatan bilangan 3 dan 4 yang sama. Yaitu berapa anak-anak di rumah? Ya, pintar sekali, 12. Nah, berarti kita harus merubah pecahan itu menjadi penyebut 12. Bagaimana Pak Rizky caranya? Yuk kita simak. Nah, kita lihat. 3 dikali berapa? Ada 12 ya. Ya, luar biasa sekali, dikali 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga harus dikali 4. 2 kali 4 berapa ya anak-anak? Iya, luar biasa. Bagaimana dengan pecahan yang kedua Pak Rizky? 3/4. Ya, 4 dikali berapa anak-anak? Ada 12? Ya, super sekali, dikali 3. Ingat, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 kali 3, 9. Nah, Pak Rizky, berarti penyebutnya sudah sama. Boleh dijumlahkan, Pak? Boleh sekali. Yuk kita jumlahkan. 8 ditambah 9. 17/12. Loh, Pak, ups, pembilangnya lebih besar. Anak-anak masih ingat nggak dulu di kelas 4 atau di kelas 3? Apabila ada pembilang yang lebih besar daripada penyebut, maka kita wajib merubahnya menjadi pecahan campuran. Berapa pecahan campuran dari 17/12 anak-anak? Ya, 1/5/12. Nah, anak-anakku semua, bagaimana dengan menjumlahkan pecahan dengan berbeda penyebut? Mudah bukan? Nah, anak-anak semua, setelah berikut ini, Pak Rizky akan menerangkan bagaimana cara penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak kota Surabaya yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Masih bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan SBO TV. Nah anak-anak, di segmen sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Ingat, pola yang pertama, kita harus melihat penyebutnya harus sama ya, baru kita bisa jumlahkan. Lantas Pak Rizky, kalau penyebutnya tidak sama bagaimana ya Pak Rizky? Nah, apabila penyebutnya tidak sama seperti tadi, kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana Pak cara menyamakan penyebutnya? Ya, hebat sekali, dengan cara mencari kelipatan yang sama antara penyebutnya. Oke, lantas Pak Rizky, bagaimana dengan soal cerita? Pak, biasanya saya mudah sekali Pak menjumlahkan pecahan apabila nggak ada ceritanya. Kalau ada ceritanya gimana Pak? Nah, kalau ada soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan anak-anak, kalian harus membayangkan dulu. Yuk kita coba membayangkan. Nah, Pak Rizky punya soal cerita nih anak-anak. Yuk kita bayangkan ya. Ibu berbelanja gula seberat 1/2 kilogram atau setengah kilogram. Yuk kita bayangkan, jadi ada ibu kalian pergi ke pasar beli gula setengah kilo. Siapa yang biasa disuruh ibunya beli gula? Ya, ada kemasan setengah kilo ya anak-anak ya. Nah, tapi ternyata di rumah ibu masih memiliki persediaan gula di dapur. Nah, persediaan gulanya ibu di dapur itu seberat 1/4 kilogram. Kemudian berapa ya anak-anak
Kira-kira berapa kilogram ya gula yang dipunyai ibu sekarang? Nah, anak-anak semua bisa membayangkan kan? Yuk kita bayangkan. Jadi trik pertama untuk memecahkan soal cerita, kita harus masuk dulu dalam ceritanya. Ya, kita bayangkan dulu. Jadi ibu kalian beli gula setengah kilo. Kemudian di rumah masih ada 1/4 kilo. Berarti Pak Rizky, berapa persediaan sekarang? Oh, berarti tambah banyak ya Pak Rizky ya? Iya, pinter sekali. Berarti diapakan anak-anak? Iya, berarti dijumlahkan. 1/2 ditambah 1/4. Pak Rizky, penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya Pak? Ya, kita lihat. Penyebut yang pertama itu 2 ya anak-anak ya. Penyebut yang kedua, berapa anak-anak? Iya, hebat sekali. 4. Berarti belum bisa dijumlahkan Pak Rizky. Belum bisa anak-anak. Yuk, kita cari kelipatan yang sama antara bilangan 2 dan 4. Ya, ada 2 dan 4. Yuk kita cari 2 ditambah 2. Ya, 4. 4 ditambah 4, 8. Pak, saya sudah menemukan. Ya, hebat sekali. Berapa anak-anak? 4. Iya, jadi kita ubah penyebutnya menjadi berbasis 4. Yuk, bagaimana caranya? Seperti tadi ya. 2 dikali berapa? Ada 4 anak-anak. Ya, hebat sekali. 2 dikali 2. Nah, supaya adil, nggak iri-irian, kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2 ya. Ya, 1 dikali 2, berapa? Ya, sama dengan 2. Bagaimana yang 1/4? Ya, 4 dikali berapa? Ada 4. Tetap Pak Rizky. Ya sudah, berarti dikali 1. Jangan lupa, pembilangnya juga harus dikali 1 ya. Oke, berarti berapa? 1/4. Pak, berarti penyebutnya sudah sama. Pembilangnya apakah boleh dijumlahkan? Boleh sekali anak-anak. Yuk, 2 ditambah 1 berapa? 3/4. Kira-kira bisa nggak ya dijadikan pecahan campuran? Nggak bisa Pak Rizky? Iya, benar sekali. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa Pak Rizky. Ya, berarti jawaban dari permasalahan ini adalah, ya, gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 3/4. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi matematika itu tidak terlalu susah. Pak, biasanya kita terlalu takut untuk mengerjakan soal cerita. Nah, trik dari Pak Rizky untuk mengerjakan soal cerita, kalian harus memperagakan dulu. Kalau yang pinter gambar, digambar dulu. Atau kita menjiwai soal cerita itu. Sehingga kita tahu, ini arahnya kemana ya soal cerita ini. Pak, saya masih banyak sekali pertanyaannya. Jangan khawatir anak-anak, setelah ini Pak Rizky akan buka telepon interaktif bersama SBU TV di 031 21 000 501 atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Oke, masih bersama Pak Rizky dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Masih bersama Pak Rizky dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, di segmen ketiga tadi, Pak Rizky sudah membuka telepon interaktif di SBO TV yang tertera di bawah ini, atau di 031 21 03 kali 501. Nah, anak-anak bisa bertanya apapun yang tidak dimengerti mengenai penjumlahan pecahan ya, terutama anak-anak kelas 5 ini yang sering sekali mengalami kesulitan dalam penjumlahan pecahan. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, yuk segera telepon Pak Rizky. Pak Rizky akan menjawab apapun pertanyaan kalian. Nah, sambil menunggu penelpon yang hadir, yuk kita coba uraikan permasalahan yang diberikan Pak Rizky. Nah, bagaimana Pak Rizky apabila kita punya soal pecahan campuran Pak Rizky? 21/3 ditambah 3/1/4. Bagaimana ya Pak Rizky pemecahannya? Masih sama anak-anak. Kita lihat dulu yuk penyebutnya. Ada penyebut 3 dan ada penyebut 4. Apakah bisa langsung dijumlahkan? Belum ya anak-anak ya. Yuk kita cari kelipatan 3 dan 4. Yuk, kelipatan 3, 6. Bagus sekali. Kelipatan 4, 8. Kelipatan 3, 9. Wah, ternyata sudah ada yang telepon anak-anak. Nanti kita lanjutkan ya pembahasan ini. Halo, dengan belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo. Halo, dengan siapa sayang?
Mungkin suara televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, biar dengar suara Pak Rizky dengan jelas. Ya, dengan siapa? Dengan Muhammad Said Dafa. Muhammad Dafa. Iya, Dafa. Mau tanya apa, Dafa? Silakan, adik Dafa. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, Dafa, luar biasa sekali pertanyaan adik Dafa ya. Pak, bagaimana ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Terima kasih adik Dafa, Pak Rizky akan jawab ya. Oke, bagaimana merubah pecahan biasa menjadi campuran? Nah, ini pelajaran kelas 4 ya. Yuk kita ulang sedikit saja. Nah, contohnya, tadi seandainya Pak Rizky punya 3/2. Kan berarti pembilangnya lebih besar ya anak-anak ya, maka dijadikan pecahan campuran. Masih ingat nggak nilai pecahan? Kalau gambar 1/2 bagaimana kotaknya? Ya, berarti ada kotak 2, kemudian diarsir 1. Ya, hebat sekali. Lantas kalau gambar 3/2 gimana Pak ya? Gimana Pak ya? Kan kotaknya cuma 2. Kotaknya cuma 2. Padahal saya butuh 3 Pak yang diarsir. Berarti cuma 2 dong Pak. Nah, kalian gambar lagi 1. Belahnya juga 2. Nah, berarti ini berapa? 2/2. Sedangkan yang sini 1/2. Nah, 2/2 berapa anak-anak? Ya, luar biasa sekali. 2/2 kan sama dengan 1. Sehingga pecahan campurannya adalah 1. Sisanya berapa ini ya? Ya, hebat sekali. Sisanya 1/2. Sehingga pecahan campuran dari pecahan biasa 3/2 adalah 1/2. Nah, begitu ya adik Dafa ya. Kalau nggak pakai gambar bisa? Bisa. Contoh seandainya 5/4. Berarti kita umpamakan maksimalnya kan 4 kotak. Berarti 4/4. Loh Pak, masih 4, kurang 1. Nah, kalian tambah 1/4. Nah, nilai 4/4 adalah 1. Sedangkan 1/4, jadi jawabannya 1/4. Nah, bagaimana adik Dafa dan adik-adik semua dan anak-anak semua yang ada di rumah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian yang bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu kalian. Tetap bersama Pak Rizky dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak cerdas Surabaya, masih bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, karena banyak sekali animo penelpon yang masuk ke Pak Rizky akan buka penelpon kedua ya anak-anak ya. Nah, halo, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo. Belajar dari Rumah bersama Guruku. Luar biasa sekali, dengan adik siapa? Adik Afri. Afri ya, silakan pertanyaannya adik Afri. Bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang tidak sama? Oke, terima kasih adik Afri. Nah, adik Afri juga tadi ya, terima kasih ya teleponnya, akan langsung Pak Rizky jawab. Oh ya, Afri, luar biasa sekali. Terima kasih Astri. Oke, nah, iya sayang, adik Astri, terima kasih. Oke, nah, yuk kita tadi lanjutkan ya. Ini juga pertanyaannya adik Astri ya. Tadi sempat Pak Rizky hapus 21/3 ditambah 31/4. Nah, bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran yang berbeda penyebut? Yuk, adik Astri masih sama ya. Kita cari kelipatan antara 3 dan 4. Yuk, 3 dan 4. Kelipatan 3, 6. Yes, kelipatan 4, 8. Masih belum sama. Yuk, lipatkan lagi. 9, 12. Masih belum ada yang sama. Ya, 12, 16. Ups, ada yang sama di Afri, adik-adik Surabaya. Ya, jadi kelipatan 12. Sehingga kita memakai penyebut 12 ya, adik Afri dan teman-teman dan adik-adik yang ada di kota Surabaya. Yuk, 3 dikali berapa ada 12 ya? Ya, hebat sekali, dikali 4.
Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya dikali 4. Yes, good job. Bagaimana ini? 4 dikali 12. Berapa ya? Ya, 4 kali 3, maka yang atas juga dikali 3. Luar biasa sekali, berarti 3. 4 ditambah 3 berapa ya? Ya, 7 per 12. Nah, luar biasa sekali. Apakah sudah selesai? Nah, belum selesai. Apabila pecahan campuran, nah jangan lupa ditambahkan. Adik Apri dan anak-anak semuanya. Di sini ada 2, ada 3. Berarti berapa ya? Yes, berarti 5, 7 per 12. Nah, mudah bukan? Nah, untuk anak-anak semua, sekarang Pak Rizky akan berikan tugas atau PR yang bisa dikerjakan dan didiskusikan bersama guru kalian. Nah, sekarang kalian lihat ya, papan yang ada atau TV yang ada di rumah kalian. Nomor pertama, ya 4 per 5 ditambah 3 per 4. Kemudian nomor 2, 3 per 6 ditambah 2 per 5. Nomor 3, 1 per 4 ditambah 3 per 8. Dan 2 per 6 ditambah 3 per 4. Dan nomor 5, 4 per 8 ditambah 5 per 6. Nah, anak-anak, ayo silakan ditulis di bukunya masing-masing ya, untuk menjawab ini, dan nanti dikumpulkan di guru kelas kalian masing-masing ya anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anak silahkan ditulis. Pada kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anak-anak semuanya, Kalau yang ini anak-anak bisa kalian pecahkan bersama guru kalian masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini kalian akan belajar bersama Pak Zainal Abidin, guru kelas 6. Ya, anak-anak kelas 6 sudah siap ya di depan kamera, di depan televisi masing-masing ya. Nanti anak-anak di kelas 6 kalian akan belajar bersama Bapak Zainal Abidin SPDI, guru agama SDN Menanggal 601 Surabaya. Pak Rizky panggilkan ya Pak Zainalnya ya. Halo Pak Zainal. Ya, halo Pak Zainal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 6 dan kelas 5 semuanya, setelah ini akan lanjut di tayangan dengan Pak Zainal Abidin, guru agama kelas 6. Jangan kemana-mana, tetap bersama program Belajar di Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa, kita ketemu lagi ya nanti anak-anak kelas 5 besok ya jam 11.